Perkenalkan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan materi tentang dasar-dasar perangkat keras atau bisa disebut dengan hardware. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febrian Daniel dengan NIM F1D2200002. Adapun 7 poin materi yang akan dibahas pada saat ini. Yang pertama, cara kerja komputer. Kedua, bit, byte, dan buzzword. Ketiga, inti dari komputer. Keempat, memori komputer. Kelima, alat input dan output. Keenam, alat penyimpanan. Dan yang ketujuh, sistem komputer. Sebelum kita melangkah ke poin pertama, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hardware. Hardware atau perangkat keras komputer adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya dapat diraba atau dilihat secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan suatu perangkat komputer yang tersusun atas komponen elektronik berbentuk fisik atau benda. Nah, sebelum itu kita harus ketahui bahwa komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat diprogram dan menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan program untuk menghasilkan suatu output. Nah, cara kerja komputer digolongkan dalam 4 tahap, yaitu pertama, tahap pemasukan atau input. Nah, tahap ini merupakan tahap awal dari proses pengolahan data yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device atau peranti masukan, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer, yang bisa berupa teks, grafik, gambar, atau suara. Tahap yang kedua yaitu tahap pemrosesan. Merupakan tahap di mana data mentah yang telah dimasukkan akan diolah dan diproses oleh prosesor berupa CPU, di mana di dalamnya sudah terdapat fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan yang sudah diatur sehingga data yang dimasukkan tidak akan hilang. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengeluaran atau output. Tahap ini merupakan proses di mana data yang telah dimasukkan melalui peralatan input dan telah diolah dan diproses oleh CPU akan dicetak apabila sudah siap. Pencetakan yang dilakukan dapat berupa hard copy, yaitu menggunakan media fisik seperti kertas, dan dapat pula berupa soft copy, yaitu menampilkan gambar atau objek visual melalui layar monitor. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap penyimpanan. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan data ke alat penyimpanan. Nah, data mentah yang sudah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan agar jika nanti diperlukan kembali, maka data tersebut dapat dicetak. Bit merupakan singkatan dari istilah binary digit yang berarti digit biner. Bit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Istilah bit pertama kali diperkenalkan oleh John Y2K pada saat ia menulis memo untuk Bell Laboratories pada tanggal 9 Januari 1947, di mana ia memendekkan kata binary digit menjadi bit. Bit ini terdiri dari 2 buah angka, yaitu angka 0 dan 1. Angka 0 digunakan untuk penandaan bahwa suatu sistem mati, dan sedangkan nilai angka 1 digunakan untuk penandaan sebuah sistem hidup atau memiliki arus listrik. Bit juga merujuk pada digit sebagai ukuran kapasitas informasi dan sebuah digit biner. Dalam dunia digital, bit dilambangkan dengan huruf B kecil. Bit juga digunakan untuk mengukur kecepatan transfer suatu data atau pengukuran kecepatan internet. Byte merupakan gabungan dari beberapa bit. Byte merujuk pada jumlah bit yang digunakan untuk mengkodekan satu karakter dalam komputer. 1 byte sama dengan 8 bit.
Byte digunakan sebagai satuan penyimpanan data sebuah komputer atau sebagai satuan besaran file. Nah, byte ini disimbolkan dengan huruf B besar. Nilai byte yang sering dijumpai atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1 byte sama dengan 8 bit, 1 kilobyte sama dengan 1024 byte, 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte, 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte, dan 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Buzzword merupakan aplikasi pengolah data yang berbasis web. Buzzword ini menggunakan beberapa teknologi terbaru untuk menciptakan salah satu prosesor kata online yang paling maju dibuat. Buzzword ini dapat bekerja baik di Internet Explorer dan Firefox. Dalam komputer terdapat inti yang berfungsi sebagai pusat kendali suatu komputer. CPU disebut sebagai otak sebuah komputer karena segala sesuatu yang dikerjakan dalam komputer berada di bawah pengawasan CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen perangkat keras pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan. Komponen utama penyusun CPU ada 4. Yang pertama, unit control atau unit kendali, yaitu mengatur jalannya program di mana unit control akan mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang kedua, arithmetic and logic unit, yang bertugas untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang telah ditentukan. Yang ketiga, register, yaitu berperan sebagai alat penyimpan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang keempat, CPU interconnection, yaitu merupakan sistem koneksi yang menghubungkan antara komponen-komponen yang terdapat dalam CPU agar dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan perintah. Di dalam CPU terdapat perangkat yang mendukung jalannya CPU, yaitu pertama motherboard, yaitu papan sirkuit pada CPU yang di dalamnya terdapat perangkat keras lainnya seperti RAM, prosesor, VGA card, dan lain-lain. Yang kedua, power supply, yaitu pengganti arus dari AC ke DC yang berfungsi untuk menyalurkan daya ke komponen-komponen lainnya pada CPU. Yang ketiga, prosesor, yaitu otak dari komputer yang berfungsi untuk mengatur jalannya proses data di komputer. Yang keempat, RAM atau Random Access Memory merupakan alat penyimpanan sementara yang bisa diakses dan dibaca. Yang kelima, CD drive, yaitu alat yang berfungsi untuk memutar dan membaca data CD. Yang keenam, baterai CMOS, yaitu berfungsi untuk mengaktifkan jam dan tanggal pada BIOS walaupun dalam keadaan mati. Yang ketujuh, VGA card atau Visual Graphic Adapter, yang berfungsi mengaktifkan gambar visual pada layar monitor. Yang kedelapan, sound card, yang berfungsi untuk mengaktifkan suara pada komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Hamlan dengan stambuk F1 D220034. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi sekaligus melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh saudari Febrian Daniel, di mana subtema yang saya akan bawakan pertama pada kesempatan kali ini yaitu mengenai memori komputer. Bahkan perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan program aplikasi yang secara permanen maupun sementara. Memori komputer termasuk dalam komponen vital karena
Karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya adalah ditentukan oleh komponen perangkat ini, di mana semakin besar penyimpanan dan percepatan suatu memori, maka performa dari sebuah unit komputer akan semakin bagus. Komputer memiliki sifat volatil dan non-volatil. Sifat volatil komputer artinya semua data yang terada pada sebuah komputer akan terhapus jika komputer dalam keadaan mati atau daya komputer sedang kosong. Sedangkan komputer dengan sifat non-volatil artinya semua data komputer yang ada akan tetap tersimpan meskipun komputer tersebut sedang mati atau sedang tidak memiliki daya sama sekali. Klasifikasi komputer dapat dibagi menjadi dua, yaitu memori utama atau main memory dan memori sekunder. Memori utama dapat dibagi menjadi dua. Pertama yaitu ROM dan yang kedua yaitu RAM. ROM atau sering disebut juga read only memory adalah jenis memori yang kontennya tidak akan hilang ketika komputer kehilangan daya atau dalam hal ini mati. Sedangkan RAM atau sering disebut random access memory adalah kumpulan chip memori berupa IC atau integrative circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. Yang kedua yaitu memori sekunder. Memori sekunder merupakan memori bersifat non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Memori sekunder memiliki 3 penyimpanan, yaitu pertama penyimpanan magnetik, penyimpanan optikal, dan penyimpanan awan. Jenis memori pada penyimpanan data dalam komputer dibagi menjadi dua, yaitu memori eksternal dan memori internal. Memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware sebagai memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Sedangkan memori internal adalah jenis memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Alat input adalah perangkat masukan yang memberikan informasi langsung kepada proses dan output pada sebuah komputer untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh asal. Berbagai macam alat input pada komputer, yakni pertama itu keyboard. Keyboard adalah perangkat input masukan pada komputer yang berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf A sampai Z, kemudian angka dari angka 1 sampai 0, dan simbol-simbol seperti simbol koma, simbol titik, simbol petik, dan simbol tanda kurung dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mouse. Mouse adalah alat input yang berguna sebagai petunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Dan yang ketiga yaitu scanner. Scanner merupakan alat input yang memiliki fungsi hampir sama dengan mesin fotokopi, dengan proses mengcopy data lalu dipindahkan pada memori yang hasilnya dapat dilihat pada layar monitor. Dan yang keempat yaitu joystick. Joystick adalah alat input yang digunakan untuk memasukkan perintah dari permainan dalam sebuah permainan komputer. Dan yang kelima yaitu webcam. Webcam adalah sebutan bagi kamera real time yang gambarnya bisa diakses melalui www atau World Video Web, program instant messaging atau aplikasi video call yang dapat memasukkan hasil data dan dibentuk dalam format digital. Yang keenam yaitu touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang seperti papan yang dilengkapi dengan scanner khusus yang dapat mendeteksi gerakan jari yang nantinya akan direkam oleh sensor pada touchpad. Kemudian yang ketujuh yaitu mikrofon. Mikrofon adalah alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang disimpan ke dalam memori komputer.
Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir yaitu LeakPen. LeakPen adalah alat input yang digunakan untuk memasukkan berbagai data komputer seperti mendesain atau memodifikasi gambar dengan screen monitor pada komputer. Alat output adalah perangkat keluaran yang termasuk salah satu komponen komputer yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan atau proses data. Hasil output yaitu berupa suara, video, gambar, maupun teks. Alat output dapat dibagi menjadi beberapa macam, yakni pertama, monitor. Monitor merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan dan mengeluarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh user. Kemudian yang kedua yaitu printer. Printer adalah perangkat keras keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar, foto, atau tulisan pada media kertas. Yang ketiga yaitu LCD proyektor. LCD proyektor adalah perangkat keras yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektronik, dan display untuk memproyeksi gambar atau video ke layar atau dinding. Yang keempat yaitu speaker. Speaker merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pengolahan data berupa suara. Yang kelima yaitu handset atau headphone. Handset atau headphone merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan dari hasil pengolahan data komputer. Yang keenam yaitu coating plotter. Coating plotter merupakan printer grafis yang menggambar dengan menggunakan pena tinta. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu network card. Network card merupakan kartu jaringan yang berfungsi sebagai media penghubung ke suatu jaringan antara jaringan server klien ataupun jaringan internet. Alat penyimpanan adalah perangkat keras yang fungsi utamanya untuk menyimpan data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Peran alat penyimpanan data pada perangkat komputer sangat penting karena mereka yang mengatur mengenai berjalannya sebuah proses dan menyimpan data dengan aman. Banyak jenis dan macam-macam alat penyimpanan data pada perangkat komputer, yaitu yang pertama hard disk, kedua floppy disk atau disket, ketiga RAM atau random access memory, keempat flash disk, kelima CD atau compact disk, keenam SD card atau secure digital card, ketujuh punch card, kedelapan zip drive, dan yang terakhir ialah DVD atau digital versatile disk. Hard disk adalah memori berkapasitas besar pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk ini bersifat non-volatil, artinya data yang terdapat pada memori tidak akan hilang meskipun perangkat tersebut sudah dimatikan. Floppy disk atau disket merupakan alat penyimpanan file atau data portable yang banyak digunakan di era 90-an. Disket atau floppy disk ini juga digunakan untuk memperoleh sebuah informasi mengenai data yang keluar maupun yang masuk ke dalam sistem komputer. Jumlah kapasitas yang digunakan untuk menampung data hanya mencapai 1,44 dan 2,54 MB. RAM merupakan alat penyimpanan data yang bersifat sementara pada komputer, yang hanya bekerja pada saat perangkat tersebut dalam keadaan hidup atau beroperasi. Flash disk adalah perangkat penyimpanan yang berukuran kecil, yang digunakan untuk menyimpan file data dari komputer.
dengan kapasitas yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk mati, karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen. CD merupakan alat penyimpanan data yang dikembangkan oleh Philips dan Sony pada tahun 1982. CD ini berbentuk sebuah piringan bundar yang terbuat dari plastik atau logam yang berlapis bahan yang dapat dialiri oleh listrik, sehingga memiliki sifat magnetis. CD memiliki banyak jenis, seperti CD-ROM, CD drive, dan lain sebagainya. SD card atau yang biasa kita kenal dengan kartu memori adalah alat penyimpanan data digital seperti gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Punch card merupakan media penyimpanan data yang berbentuk kartu yang terbuat dari kertas tebal dengan perekaman data yang akan membentuk lubang-lubang. Zip drive merupakan alat penyimpanan magnetik dengan ukuran menengah dan dapat menampung kapasitas hingga 750 MB. Dan yang terakhir ialah DVD. DVD merupakan media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data seperti film dengan kualitas video dan audio lebih baik dibandingkan dengan materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem komputer. Jadi, apa itu sistem komputer? Sistem komputer merupakan kumpulan dari perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sistem komputer memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Untuk melakukan input data, yaitu memasukkan data mentah ke dalam bentuk digital dan mengolahnya. 2. Untuk melakukan proses data, yaitu mengolah data mentah menjadi sebuah informasi atau data baru yang bisa terbaca oleh komputer lain. 3. Menghasilkan sebuah data, yaitu setelah selesai melakukan proses data, maka akan didapatkan bentuk data baru yang akan ditampilkan sebagai sebuah output. 4. Untuk menyimpan data, yaitu data yang sudah diolah atau diproses akan disimpan oleh komputer di dalam memori komputer, sehingga dapat digunakan di lain waktu untuk memudahkan proses pengambilan data. Sistem komputer memiliki 3 komponen perangkat yang saling berhubungan. Ketiga komponen perangkat tersebut ialah 1. Hardware atau perangkat keras, 2. Software atau perangkat lunak, dan 3. Brainware atau perangkat otak. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat elektronik pada komputer yang dapat dilihat atau diraba secara langsung. Hardware dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Perangkat input atau masukan, 2. Perangkat proses, 3. Perangkat output atau keluaran, dan 4. Perangkat storage atau perangkat penyimpanan. Kedua, software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang menjalankan suatu perintah. Software bersifat kasat mata atau tidak dapat dilihat secara langsung. Jenis software diantaranya adalah sistem operasi, program aplikasi, program tambahan, dan juga program bahasa. Brainware atau perangkat otak merupakan orang yang mengoperasikan sebuah perangkat komputer.
Brainware disebut juga perangkat intelektual karena dapat memakai dan menjelajahi kemampuan hardware dan juga software. Contoh dari perangkat otak untuk sistem komputer adalah manusia. Di antara jenisnya adalah pemrograman, sistem analisis, admin, dan operator.